Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kurnia Diningrum dengan NIM 1704015136 akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang metode analisis gravimetri atau disebut dengan reaksi pengendapan. Di sini ada konsep dari gravimetri yang akan kita bahas, yaitu ada teori dasar, kinerja, keuntungan. Kemudian di sini ada metode gravimetri, ada 3, yaitu ada metode pengendapan, metode penguapan, dan metode elektrolisis. Kita masuk ke pendahuluan. Gravimetri. Apa sih yang dimaksud dengan gravimetri itu? Gravimetri adalah analisa yang dilakukan secara kuantitatif dengan prinsip dasar pemurnian dan penimbangan. Gravimetri juga bisa disebut proses isolasi dan pengukuran berat suatu unsur atau senyawa tertentu. Metode gravimetri untuk analisa kuantitatif didasarkan pada stokiometri pengendapan. Analisa gravimetri merupakan suatu cara analisa kimia kuantitatif yang didasarkan pada prinsip penimbangan berat yang didapat dari proses pemisahan analit dari zat-zat lain dengan metode pengendapan. Zat yang telah diendapkan ini disaring dan dikeringkan serta ditimbang dan diusahakan endapan itu harus semurni mungkin. Selanjutnya, persyaratan untuk metode gravimetri. Yang pertama, proses pemisahan hendaknya cukup sempurna sehingga kuantitas analit yang tak terendapkan secara analitis tak dapat dideteksi. Yang kedua, zat yang ditimbang hendaknya mempunyai susunan yang pasti dan murni atau sangat hampir murni. Reaksi pengendapan suatu senyawa memegang peran penting dalam metode analisis secara gravimetri. Contoh pemanfaatan reaksi pengendapan dalam industri adalah yang pertama pembuatan natrium karbonat, yang kedua pembuatan kalsium karbonat. Kinerja metode gravimetri. Yang pertama relatif lambat, yang kedua memerlukan sedikit peralatan, yaitu neraca dan oven. Yang ketiga tidak memerlukan kalibrasi. Hasil didasarkan pada berat molekul. Akurasi 1-2 bagian per 1000, sensitivitas analit lebih 1%. Selektivitas tidak memerlukan spesifikasi, solup mudah larut, dan insolup sukar larut. Keuntungan analisa gravimetri. Yang pertama, memerlukan sedikit peralatan, umumnya neraca dan oven. Yang kedua, hasil didasarkan pada berat molekul, jadi tidak memerlukan kalibrasi. Kemudian sangat akurasi. Selanjutnya, ada metode gravimetri. Metode gravimetri ada 3, yaitu ada metode pengendapan, metode penguapan, dan metode elektrolisis. Yang pertama kita masuk ke metode pengendapan, yaitu ada langkah kerja, prinsip, dasar perhitungan, syarat senyawa yang diendapkan, kemudian ada syarat senyawa yang ditimbang. Metode pengendapan. Sampel yang akan ditentukan dengan gravimetri ditimbang secara kuantitatif, dilarutkan dalam pelarut tertentu, kemudian diendapkan kembali dengan reagen tertentu. Senyawa yang dihasilkan harus memenuhi syarat, yaitu memiliki kelarutan sangat kecil sehingga bisa mengendap kembali dan dapat dianalisis dengan cara menimbang. Endapan yang terbentuk harus berukuran lebih besar daripada pori-pori alat penyaring atau kertas saring. Kemudian endapan tersebut dicuci dengan larutan elektrolit yang mengandung ion sejenis dengan ion endapan. Hal ini dilakukan untuk memerlukan pengotor yang terdapat di permukaan endapan dan memaksimalkan endapan. Endapan yang terbentuk dikeringkan pada suhu 100 sampai dengan 130 derajat Celcius. Prinsip metode ini adalah mengubah bentuk komponen-komponen yang diinginkan menjadi bentuk yang sukar larut. Dasar reaksinya yaitu A kecil A besar plus R kecil R besar menjadi A besar A kecil R besar R kecil. Keterangannya A kecil untuk mol dari analit A besar,
R kecil yaitu untuk mol dari reagen. A besar, A kecil, R besar, A kecil yaitu untuk endapan murni. Syarat bentuk senyawa yang diendapkan, yang pertama kelarutannya rendah, yang kedua endapan mudah disaring dan dicuci, yang ketiga endapan mudah diubah menjadi bentuk senyawa yang dapat ditimbang. Syarat bentuk senyawa yang ditimbang, yang pertama stoikiometri, yang kedua mempunyai tingkat kestabilan yang tinggi, yang ketiga faktor gravimetrinya kecil. Faktor gravimetri atau faktor kimia adalah jumlah gram analit dalam 1 gram endapan. Rumusnya yaitu faktor gravimetri dikurang AR atau massa atom relatif dibagi MR atau massa molekul relatif. Selanjutnya ada langkah-langkah analisis gravimetri. Yang pertama persiapan larutan sampel dan reaksi, yang kedua pengendapan, yang ketiga penyaringan, yang keempat pencucian, yang kelima pengeringan atau pemijaran, yang keenam penimbangan, dan yang ketujuh perhitungan. Selanjutnya ada reaksi pengendap, ada 2. Yang pertama senyawa anorganik, yang kedua senyawa organik. Yang pertama senyawa anorganik, contohnya NH4OH untuk Fe3+, kemudian ada H2SO4 untuk Ba2+, HCl untuk Ag+, NaOH untuk Cu2+. Yang kedua senyawa organik, contohnya yaitu dimetil glikosim untuk nikel. Yang kedua 8-hidroksikuinolin untuk magnesium. Yang ketiga ada 1 nitroso 2 naftol untuk kobalt. Cara mengendapkan. Yang pertama, pengendapan dilakukan dalam larutan encer. Yang kedua, reaksi ditambahkan perlahan-lahan sambil diaduk. Yang ketiga, pengendapan dilakukan dalam larutan panas. Yang keempat, pengendapan dilakukan pada pH dekat daerah pH di mana endapan terjadi secara kuantitatif. Yang kelima, endapan didiges. Menyaring dan mencuci endapan. Yang pertama, endapan disaring dengan kertas saring bebas abu dan cawan pengering atau penyaring gelas. Contoh AgCl tidak dapat disaring dengan kertas saring, tetapi menggunakan krus penyaring atau penyaring gelas. Yang kedua, endapan perlu dicuci untuk menghilangkan larutan induk yang melekat dan zat pengotor yang larut. Selanjutnya cara penyaringan. Cara penyaringan ada 2. Yang pertama menggunakan kertas saring dan yang kedua menggunakan cawan penyaring atau penyaring gelas. Di sini ada contoh gambarnya. Kemudian dasar pemilihan zat pencuci. Yang pertama, dapat melarutkan zat pengotor dengan baik, tetapi hampir tidak melarutkan endapan. Yang kedua, tidak mengandung garam yang tidak dapat menguap waktu dipijarkan. Yang ketiga, dapat mencegah terjadinya peptidasi pada waktu pencucian endapan. Yang keempat, digunakan larutan pencuci yang mengandung ion senama bila ada kemungkinan endapan dapat larut. Yang kelima, larutan pencuci yang panas dapat digunakan bila kelarutan endapan memungkinkan. Pengeringan dan pemijaran endapan. Endapan yang telah disaring dan dicuci kemudian dikeringkan, diabukan, dan dipijarkan sampai beratnya konstan. Tujuan pengeringan yaitu menghilangkan air dan segala zat yang mudah menguap. Sedangkan tujuan pemijaran yaitu merubah endapan ke dalam suatu senyawa kimia yang rumusnya diketahui dengan pasti. Sifat endapan. Dalam gravimetri, endapan yang diinginkan yaitu ukuran partikelnya besar atau mudah disaring, dicuci, pengotor sedikit. Reagen pengendap. Reaksi spesifik untuk analit jadi endapan yaitu mudah dicuci, disaring, bebas kontaminan, dan komposisi endapan diketahui. Faktor yang menentukan ukuran endapan yaitu ada komposisi kimia endapan, kemudian ada komposisi pembentukan endapan. Komposisi pembentukan endapan bisa dikontrol melalui kelarutan endapan dalam media pembentukan endapan, kemudian suhu dan konsentrasi reaktan. Selanjutnya di sini ada konsep von Weyman. Menurut von Weyman, menemukan bahwa ukuran partikel endapan berbanding terbalik dengan kelewat jenuhan relatif dari larutan. Rumusnya yaitu keadaan lewat jenuh relatif sama dengan Q dikurang S dibagi S. Q yaitu
konsentrasi zat pada saat pencampuran, sedangkan S yaitu kelarutan pada saat setimbang. Jika Q dikurang S dibagi S besar, yaitu disebut dengan endapan koloid. Jika Q dikurang S dibagi S kecil, yaitu disebut endapan kristal. RSS dapat digunakan untuk memperkirakan atau mengontrol endapan yang terbentuk. Jika RSS besar, endapan berbentuk koloid. Tetapi jika RSS-nya kecil, endapan berbentuk kristalin. Selanjutnya di sini ada mekanisme pembentukan endapan. Terbentuknya endapan dimulai dari terbentuknya larutan lewat jenuh atau super saturated solution. Nukleasi sejumlah partikel atau ion, atom, atau molekul membentuk inti mikroskopik dari fase padat. Semakin tinggi derajat lewat jenuh, semakin besar laju nukleasi. Pembentukan nukleasi dapat secara langsung atau dengan induksi. Dan ini ada contoh gambarnya, ada yang spontan dan ada yang induksi. Proses pengendapan selanjutnya merupakan kompetisi antara nukleasi dan partisi grow. Selanjutnya, partisi grow yaitu begitu suatu situs nukleasi terbentuk, ion-ion lain tertarik sehingga membentuk partikel besar yang dapat disaring. Dan ini contoh gambarnya. Apabila nukleasi yang lebih dominan, maka partikel kecil yang banyak. Bila partisi grow yang lebih dominan, maka partikel lebih besar yang dihasilkan. Jika pengendapan terbentuk pada RSS relatif besar, maka nukleasi merupakan mekanisme utama sehingga endapan yang dihasilkan berupa partikel kecil. Selanjutnya, perhitungan dalam analisis gravimetri. Yang pertama, dalam analisis gravimetri endapan yang dihasilkan, ditimbang, dan dari nilai ini berat analit dalam sampel dihitung. Yang kedua, untuk menghitung berat analit dari berat endapan, sering digunakan faktor gravimetri atau faktor kimia. Yang ketiga, faktor gravimetri didefinisikan sebagai jumlah gram analit dalam 1 gram atau ekivalennya 1 gram endapan. Yang keempat, banyaknya molekul atau atom pada pembilang dan penyebut dalam faktor gravimetri harus ekivalen. Yang kelima, perkalian berat endapan dengan faktor gravimetri memberikan banyaknya gram analit dalam sampel. Di sini ada perhitungan dalam analisis gravimetri. Rumusnya persen A besar sama dengan berat A besar dibagi dengan berat sampel dikali dengan 100%. Faktor gravimetri sama dengan AR atau MR yang dicari dibagi dengan MR endapan yang ditimbang. Berat A besarnya sama dengan berat P dikali faktor gravimetri. Maka persen A besarnya yaitu berat P dikali faktor gravimetri dibagi dengan berat sampel dikali dengan 100%. A besarnya untuk analit, P besarnya untuk endapan. Yang kedua, kita masuk ke metode penguapan, yaitu ada langkah kerja, tujuan, penetapan kadar air dengan penguapan, kemudian menghitung kadar. Metode penguapan digunakan untuk menetapkan komponen-komponen dari suatu senyawa yang relatif mudah menguap. Cara yang dilakukan dalam metode ini yaitu dengan cara pemanasan dalam gas tertentu atau penambahan suatu reaksi tertentu sehingga komponen yang tidak diinginkan mudah menguap. Metode penguapan ini dapat digunakan untuk menentukan kadar air atau hidrat dalam suatu senyawa atau kadar air dalam suatu sampel basah. Berat sampel sebelum dipanaskan merupakan berat senyawa dan berat air kristal yang menguap. Pemanasan untuk menguapkan air kristal adalah 110 sampai dengan 130 derajat Celcius. Garam-garam anorganik banyak yang bersifat higroskopis
sehingga dapat ditentukan kadar hidrat atau air yang terikat sebagai air kristal. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penetapan kadar air dengan penguapan adalah yang pertama, padatan yang akan dikeringkan hendaknya dihaluskan sehingga sehalus mungkin. Yang kedua, padatan itu disebar merata dalam botol timbang sehingga tingginya sama. Yang ketiga, bila botol ditimbang tertutup, maka selama pemanasan botol dalam keadaan terbuka, tetapi setelah selesai pemanasan hendaknya selalu tertutup sampai selesai ditimbang. Di sini ada cara menghitung kadar, yaitu rumusnya persen A besar sama dengan berat endapan dikali dengan faktor gravimetri dibagi dengan berat sampel dikali dengan 100%. Di mana persen A besarnya yaitu berat unsur atau senyawa yang dicari. Sedangkan berat endapan yaitu berat endapan yang terbentuk atau setelah dipijarkan. Berat sampel yaitu berat sampel awal atau sebelum dipijarkan. Yang ketiga, kita masuk ke metode elektrolisis, yaitu ada dasar-dasar dan langkah kerja. Metode elektrolisis. Metode elektrolisis dilakukan dengan cara mereduksi ion-ion logam terlarut menjadi endapan logam. Ion-ion logam berada dalam bentuk kation apabila dialiri dengan arus listrik dengan besar tertentu dalam waktu tertentu. Maka akan terjadi reaksi reduksi menjadi logam dengan bilangan oksidasi 0. Endapan yang terbentuk selanjutnya dapat ditentukan berdasarkan beratnya. Misalnya, mengendapkan tembaga terlarut dalam suatu sampel cair dengan cara mereduksi. Cara elektrolisis ini dapat diberlakukan pada sampel yang diduga mengandung kadar logam terlarut cukup besar seperti air limbah. Langkah kerjanya yang pertama, zat yang dianalisa ditempatkan di dalam sel elektrolisa. Yang kedua, setelah dilakukan elektrolisa, logam yang mengendap pada katoda ditimbang. Di sini ada contoh soalnya, bisa dilihat sendiri, kemudian ada penyelesaiannya. Ya, sekian presentasi dari saya. Semoga presentasi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang dipahami, selebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.